Berjalan sekitar 30 menit, udara semakin dingin dengan hujan yang masih sesekali turun dengan deras. Kabut mulai turun dan membuat beberapa dari mereka menggigil. Tak lama salah seorang bernama Ayu tiba-tiba merasakan lemas dan pusing, bahkan tidak mampu untuk berjalan. Pak Anto yang tidak tega melihat Ayu meminta Anis menghubungi panitia yang ada di base camp dengan sebuah HT untuk membawakan sebuah tandu untuk mengevakuasi Ayu turun dan membawakan HT baru karena HT yang dibawa saat itu tidak bisa bertahan lama dengan daya baterai yang tersisa. Datanglah 5 orang untuk menjemput Ayu. Ketika mereka sudah menaikkan Ayu ke tandu dan bersiap turun, ada yang gantiin Ayu dong. Kamu aja Yun, biar gak ganjil, ucap Junet yang meminta Yuni menggantikan Ayu. Yuni mengiyakan dan menggantikan Ayu melanjutkan survei jalur pada hari itu. Waktu terus berjalan. Hari semakin gelap ditambah cahaya matahari yang tertutup awan mendung. Mereka tersadar tidak membawa senter sebagai sumber cahaya waktu itu. Bahkan GPS ataupun maps yang seharusnya mereka bawa tertinggal di base camp. Dari awal dalam pemikiran mereka, jalur yang akan mereka lewati tidak jauh dan tidak memakan waktu yang lama. Mereka tidak berpikir apa yang sebenarnya akan terjadi di depan mereka. Walaupun sebenarnya Anis dan beberapa panitia sudah melakukan survei seminggu sebelumnya, namun dengan kondisi yang berbeda, ditambah Ayu yang ketika itu sakit, membuat waktu mereka terbuang untuk menunggu evakuasi dari bawah. Singkat cerita, mereka tetap berusaha untuk melanjutkan pencarian jalur dan akhirnya menemukan beberapa tempat yang dirasa cocok untuk outbound. Mereka menandai semua tempat dengan batu dan tongkat agar mudah mengingat. Dan memang di setiap perjalanan yang mereka lewati selalu menandai dengan rafia dan tanda panah ketika menemui persimpangan jalan. Namun saat itu Anis dan Ocat merasa bahwa jalur yang mereka lewati bersama yang lain agak berbeda dari seminggu yang lalu ketika melakukan survei. Anis dan Ocat mencoba berpikir positif bahwa jalur yang mereka lewati adalah jalur yang sebenarnya, hanya nampak berbeda karena kondisi jalur yang gelap. Keanehan muncul ketika Anis mencoba menghubungi panitia yang ada di base camp dengan HT yang dibawanya. HT tidak berfungsi, padahal indikator baterai masih dalam keadaan penuh. Anis masih mencoba mengotak-atik HT dan berusaha menghubungi panitia yang lain. Sempat terhubung, namun setiap kata yang Anis ucapkan di HT itu mati dengan sendirinya. Anis masih mencoba berpikir positif. Mungkin karena hujan membuat HT tidak berfungsi normal. Apalagi posisi di tengah hutan membuat HT tidak bisa menangkap sinyal secara sempurna. Tepat sebelum maghrib, sekitar jam setengah 6 sore, sampailah mereka di sebuah lapangan terbuka. Disinilah Anis merasa lega. Anis teringat ketika survei seminggu sebelumnya, dia sempat tiba di lapangan terbuka itu, namun dari arah sebaliknya. Maya merasakan hal yang sama seperti Ayu. Maya merasakan badannya lemas, pusing, bahkan sekujur tubuhnya gemetar, dan wajah yang nampak pucat. Junet dan beberapa orang lain mencoba membantu Maya agar tidak bertambah parah. Sementara Anis dan Ocat mencari jalur yang pernah mereka lewati seminggu sebelumnya. Anis dan Ocat mencari jalur karena ada 2 cabang jalan dan memastikan jalur mana yang benar menuju ke jalan keluar ke arah jalan raya. Anis berdiskusi dengan Ocat untuk meyakinkan jalur mana yang benar. Anis kemudian teringat ketika survei pertama kali dari arah sebaliknya, atau bisa dibilang dari arah masuk jalan raya. Dia berjalan menyusuri jalan setapak seperti jalur petani yang menembus ke pematang sawah. Jalur petani itulah yang ujungnya adalah lapangan di mana mereka berada saat itu. Ketika mereka berdua mencoba jalur pertama, Anis menemukan jalur setapak yang mirip dengan jalur dari arah jalan raya. Anis dan Ocat segera menyusuri jalan itu. Mereka terus berjalan, dan anehnya bukannya menembus pematang sawah,
Lama-kelamaan semak belukar semakin lebat dengan Anis yang masih berusaha menembus semak belukar dengan kedua tangannya. Namun apa dikata, beberapa langkah kemudian Anis dan Ocat merasa semak belukar semakin lebat. Bahkan kedua tangannya sudah tidak sanggup untuk menebas semak belukar. Mereka berdua merasa ada yang janggal dengan jalur itu, karena logika mereka berkata jalur ini tidak mungkin dilewati manusia, seperti sudah beberapa tahun tidak dilewati. Ki kok koyoke buntu yo Cat, padahal kan iki setapak pas wingi dhewe liwat. Ini kok kayaknya buntu ya Cat, padahal kan ini jalan setapak pas kemarin kita lewat, ucap Anis sembari melihat sekelilingnya. Iya aku yang ngerasa ngono kita. Wes fix iki buntu, balik wae malah wedi aku. Iya aku juga ngerasa gitu. Udah nih, fix jalan buntu. Udah kita putar balik aja, malah takut aku. Jelas Ocat yang ternyata merasakan yang sama dengan Anis. Padahal itu, Anis merasakan yang sangat janggal dengan jalan yang dilewatinya. Padahal dia benar-benar ingat di mana jalan itulah yang menuju ke arah jalan raya. Bahkan di saat Anis mencoba membuka jalur semak belukar, bulu kuduknya sempat berdiri beberapa kali. Apalagi ketika dia melihat semak belukar yang menjulang tinggi melebihi tubuhnya. Anis dan Ocat kembali ke arah lapangan terbuka dan memberitahu yang lain bahwa jalan pertama buntu dan tidak ada jalan keluar karena tertutup semak belukar. Yuni dan Lia yang mendengar kabar dari Anis sontak menangis. Mereka meyakini bahwa saat itu benar-benar tersesat dan tidak bisa kembali ke bumi perkemahan. Pak Anto tidak tinggal diam. Dia mencoba menenangkan dan meyakinkan bahwa pasti akan ada jalan keluar menuju perkemahan. Bingung dan takut, itulah yang dirasakan Anis saat itu, karena jalan yang ia yakini menuju jalan keluar ternyata hanyalah jalan buntu. Apalagi hati yang ia bawa sudah benar-benar tidak berfungsi, yang sebenarnya berguna menghubungi panitia lain untuk meminta petunjuk jalan. Mereka sempat berdiskusi antara kembali ke jalur sebelumnya atau memilih jalur kedua. Akhirnya Pak Anto memutuskan untuk berjalan menyusuri jalur kedua dengan pertimbangan apabila melewati jalur sebelumnya akan memakan waktu yang cukup lama. Udah, kita lewat jalur mobil aja, cuma itu jalan yang ke arah bawah. Jelas Pak Anto mencoba menenangkan yang lain. Memang di jalur kedua dianggap sebagai jalur mobil karena mereka melihat bekas galian ban mobil dan adanya dua jalan beton yang di tengahnya terbelah oleh tanah yang dipenuhi rerumputan. Tetapi jalur ini bukan jalan menuju bumi perkemahan, melainkan jalan yang menembus ke desa lain, dan dari 8 orang belum pernah ada yang melewati jalur ini. Anis dan yang lain mengiyakan pilihan Pak Anto. Dalam logika mereka, saat itu akan menemukan rumah warga ketika memilih jalan turun. Mulailah langkah demi langkah berjalan beriringan. 2 di depan, yaitu Pak Anto dan Ocat. 5 orang di tengah, Maya, Lia, Yuni, Anis, Reza, dan Junet berada di belakang. Mulai muncul rasa was-was. Apalagi 3 perempuan lain, Lia, Yuni, yang sudah terlihat pucat karena takut tidak menemukan jalan keluar, ditambah Maya yang kondisinya semakin memburuk. Anis dan yang lain mencoba menghibur ketiga perempuan dengan bernyanyi sekeras mungkin dan melempar candaan agar mengalihkan rasa takut mereka, sembari berharap ada yang mendengar suara mereka dari kejauhan. Berjalan sekitar 30 menit dengan nyanyian dan candaan yang selalu mereka lontarkan. Tiba-tiba Junet yang berada paling belakang meremas bahu Reza yang berada persis di depannya. Langkah Reza sontak terhenti. "Ngapain Jun?" tanya Reza yang terkejut dan seketika menatap Junet seperti kebingungan mencari sesuatu di sekelilingnya. "Wes rapopo, ndelok ngarep wae, ndelok ngarep wae." "Udah nggak apa-apa, lihat depan saja," jawab Junet ketakutan. Junet dan Reza melanjutkan langkah mereka dengan Reza yang masih kebingungan kenapa Junet meremas baunya secara tiba-tiba. Tak lama berselang, giliran Anis yang melihat tingkah aneh Junet.
Junet berjalan tersendat seperti ada sesuatu yang menghalangi di sela-sela kakinya. Bahkan sempat membuatnya terpeleset beberapa kali. "Kowe ngopo ya Jun? Lara apa? Kamu kenapa Jun? Sakit po?" tanya Anis kepada Junet. "Ora kok, ora apa-apa." Enggak kok, enggak apa-apa," jawab Junet dengan posisi kepala ke bawah, seperti tidak ingin menatap arah depan. Wes Nis, lanjut wae aja ndelok mburi." Udah Nis, terus saja nggak usah lihat ke belakang." Reza mencoba meyakinkan Anis. Dalam perjalanan itu, Reza sempat menduga-duga karena Junet bertingkah seperti itu. Puncaknya, Reza teringat sebuah obrolan di kantin SMA bersama seorang Junet. Reza ingat betul Junet pernah bercerita bahwa dia punya keistimewaan dalam penglihatannya. Disinilah Reza mulai mengerti kenapa Junet bertingkah aneh. Namun Reza tidak berani menanyakan apa yang sebenarnya Junet lihat pada saat itu. Apalagi masih berada di tengah hutan dan masih mencari jalan keluar. Mereka terus berjalan turun dan muncul sebuah harapan ketika Anis melihat sebuah titik cahaya dari kejauhan. "Wah, itu ada lampu Pak. Itu kayaknya rumah warga." Langkah kaki mereka semakin cepat menuju arah cahaya itu. Namun anehnya, ketika mereka terus berjalan menuju titik cahaya, mereka merasa titik cahaya itu semakin lama semakin jauh, dan jalan yang mereka lewati seperti tidak berujung. Anehnya lagi, bukannya vegetasi semakin berkurang, malah sebaliknya. Vegetasi di sekitar semakin lama semakin lebat, seperti mengarah kembali ke hutan. Namun mereka tetap terus berjalan dan yakin akan menemukan sebuah rumah. Terus berjalan dan akhirnya harapan untuk menemukan pemukiman menjadi kenyataan ketika mereka melihat sebuah rumah, atau bisa dibilang satu-satunya rumah tepat di mana mereka bertemu dengan sebuah jalan bercabang. Ada dua jalan ke arah kiri dan lurus, dan rumah yang mereka lihat adalah menuju ke arah kiri. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mengambil jalur kiri untuk menuju ke arah rumah itu. Dengan melihat kondisi mereka yang sudah lelah dan baju yang lembab karena hujan sepanjang perjalanan, Pak Anto berinisiatif untuk mengetuk rumah dengan tujuan meminta air dan meminta izin beristirahat sejenak di rumah tersebut. Lega menemukan sebuah rumah setelah berjalan tak tentu arah dan kejanggalan-kejanggalan yang dialami. Akhirnya mereka bisa mengistirahatkan badan dan bisa membersihkan badan sembari membuang hajat yang sudah mereka tahan beberapa jam. Akan tetapi, disinilah sebenarnya puncak dari perjalanan mereka. Diketukkan pintu rumah itu, tak lama keluarlah seorang ibu-ibu berkerudung, berpawakan kurus, dengan menggendong seorang bayi dan dua orang anak kecil yang mengikuti sang ibu dari dalam rumah. Semua terlihat normal dan tanpa keanehan apapun. Dari bentuk rumah terlihat normal, bahkan hampir mirip rumah biasanya. Dari perawakan sosok ibu sang pemilik rumah juga benar-benar biasa saja, karena tidak ada rasa curiga sedikit pun pada saat itu. Hanya saja rumah itu memang berada agak jauh dari pemukiman padat di bawahnya. Rumah itu berada di atas vegetasi, dan rumah itu adalah rumah satu-satunya yang berada di sana. Pak Anto menemui sang ibu dan menjelaskan bahwa mereka sempat tersesat dan meminta izin untuk beristirahat sejenak. Sang ibu mempersilahkan dan mereka semua duduk di teras rumah terkecuali Junet yang duduk terpisah dan menjauh dari yang lain. Berselang beberapa menit, sang ibu keluar dari dalam rumah sembari membawa nampan berisi 8 cangkir kopi dan sebuah toples biskuit. Ketika mereka menikmati hidangan kopi dan biskuit itu dengan lahap, Anis merasakan kenikmatan kopi yang ia minum. Sangat nikmat, dengan manis yang pas. Bahkan ia merasa kopi itu seperti menjadi energi dari badannya yang lelah setelah perjalanan yang cukup panjang. Walaupun saat itu sempat terbesit pikiran keheranan dengan biskuit yang ia makan, karena di dalam kaleng itu tidak ada biskuit yang utuh, hanya terdapat potongan-potongan biskuit di dalamnya. "Za, biskuitnya remuk kabeh. Za, biskuitnya hancur semua,"
Iya, aku ya mikir kuwi, kayaknya mergo anake deh. Iya tuh, aku juga mikir gitu. Kayaknya karena anaknya deh. Candaan yang terlontar dari Anis kepada Reza tentang biskuit itu. Sempat ada obrolan antara Pak Anto dan sosok ibu itu. Bahkan si ibu sempat menanyakan datang dari mana dan bertanya kenapa bisa tersesat di dalam hutan. Obrolan itu berlanjut hingga Pak Anton bertanya di manakah sang suami berada. Karena memang dari pertama datang hingga kopi yang semakin lama semakin berkurang, tidak terlihat sang suami. Bapak teng pundi nggih, Bu? Kok kula dereng sumaos? Bapak di mana ya, Bu? Kok saya belum lihat dari tadi? Oh, Bapak nembe teng masjid, Pak. Isya teng masjid. Oh, Bapak lagi di masjid, Pak. Isya di masjid. Begitulah penuturan sosok ibu ketika ditanya di mana suaminya berada. Di sisi lain, Reza, Ocha, dan Anis melihat tingkah Junet yang semakin aneh. Junet seperti memikirkan sesuatu dan lebih sering menunjukkan tatapan kosong. Junet tidak mau meminum kopi yang sudah disuguhkan. Bahkan dia seperti menolak menatap ke arah teman-teman lain, tepatnya ke arah rumah. Sempat dipaksa namun Junet tetap menolak dan lebih memilih tidur di sebuah tangga rumah. Sempat ada kecurigaan, namun Reza meyakinkan yang lain bahwa Junet hanya kelelahan karena perjalanan tadi. Walaupun pada saat itu Reza sempat berpikir apakah ada sesuatu di rumah ini dan sosok sang ibu yang menolong mereka, tetapi Reza lebih memilih berpikir positif dan tidak akan menduga yang tidak-tidak. Memang setelah kejadian di mana Junet meremas bahu Reza, Junet lebih sering diam, dan ketika mereka menemukan sebuah rumah, tidak ada raut ekspresi senang dari wajahnya. Berbanding terbalik dengan yang lain, bahkan seorang Pak Anto yang dikenal tegas pun kegirangan karena berhasil menemukan rumah setelah tersesat di dalam hutan. Jam menunjukkan 8:30 malam. Pak Anto meminta izin kepada sang ibu dan berterima kasih sudah diberi tumpangan dan segala sajian yang diberikan. Anis dan yang lain berpamitan dan sempat mencium tangan sang ibu sebelum pergi dari rumah tersebut. Net, Tangi, ayo bali. Net, bangun, ayo pulang. Reza mencoba membangunkan Junet yang tertidur pulas di sebuah tangga rumah. Bahkan dia meninggalkan secangkir kopi yang masih utuh. Walaupun Anis yang melihat kopi Junet langsung meminum habis kopi itu tanpa tersisa sedikit pun. Mereka berpamitan dan berjalan menuju pemukiman dengan menyusuri jalan setapak. Energi yang semula hilang sudah terisi dan kebahagiaan menyelimuti mereka semua. Berjalan beberapa meter, mereka berpapasan dengan seorang bapak-bapak yang mengarah menuju rumah sang ibu. Monggo, Pak. Monggo. Di situ beberapa dari mereka sempat berpikir bahwa sosok bapak-bapak itu adalah suami dari sang ibu. Karena arah di mana sosok bapak itu berjalan adalah arah di mana hanya ada satu rumah, yaitu rumah sang ibu berada. Berjalan langkah demi langkah, Ocat yang berada paling belakang sempat terkejut melihat sebuah lumbung yang mirip dengan lumbung di belakang pendopo base camp. Saat itu Ocat melihat dengan jelas lumbung yang hampir sama. Namun anehnya, di depan lumbung tersebut terdapat topeng berwujud leak dengan taring dan hiasan bulu yang panjang. Bukan hanya satu topeng, namun terdapat puluhan topeng berjejer di lumbung itu. Ocat yang berada paling belakang kebingungan. Dia melihat teman-teman yang lain seperti tidak melihat lumbung itu. Bahkan menoleh pun tidak sama sekali. Ketika dia berhenti sepersekian detik untuk mengamati lumbung, dia ditegur oleh Pak Anton karena menghentikan langkahnya. Ketika mereka sudah memasuki menuju pemukiman, Anis teringat dengan HT yang sudah tidak berfungsi di perjalanan tadi. Anis mencoba menyalakan HT dan betapa kagetnya HT berfungsi dengan normal. Tidak ada gangguan sedikit pun. Bahkan saat itu Anis berhasil menghubungi panitia yang berada di base camp dan meminta jemputan tepat di sebuah jalan besar. Anis bertanya-tanya kenapa HT tiba-tiba berfungsi. Padahal saat perjalanan HT tidak bisa berfungsi sama sekali. Sudahlah, yang penting sampai di base camp.
Begitulah kalimat yang bisa diungkapkan saat itu. Singkat cerita, 7 orang yaitu Anis, Ocat, Junet, Reza, Yuni, Maya, dan Lia diberikan kelonggaran untuk tidak ikut acara hari kedua. Mereka diminta beristirahat karena tenaga yang cukup terkuras di hari sebelumnya. Siang harinya, Anis yang sudah turun dari pemukiman terkejut mendengar kabar Yuni, Maya, dan Lia. Air matanya pecah hingga membuat Maya hampir jatuh pingsan. Anis mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Usut punya usut, malam sebelumnya setelah mereka sampai di base camp, Pak Anto memberi kabar kepada kepala sekolah dan beberapa guru bahwa sempat tersesat ketika melakukan survei di jalur outbound. Pak Anto juga menjelaskan bahwa mereka menemukan rumah dengan ibu yang memberi tumpangan dan sempat memberi makan dan minum. Mendengar kabar itu, kepala sekolah dan beberapa guru berinisiatif untuk mengucapkan terima kasih sudah menolong beberapa siswanya yang tersesat. Mereka mencoba mendatangi rumah sang ibu sesuai dengan arahan Pak Anto. Setelah mencoba mendatangi rumah sang ibu, kepala sekolah dan beberapa guru mendatangi bumi perkemahan dan kebetulan bertemu dengan Yuni, Maya, Lia, dan Pak Anto yang sedang berkumpul di pendopo. Disitulah muncul sebuah pertanyaan besar. Pak Anto, yakin ketemu rumah sama ibu yang diceritakan semalam? Tanya salah seorang guru. Yakin Pak, kita kemarin ketemu sama rumah. Saya sama anak-anak juga ketemu ibu yang saya ceritain Pak. Jawab Pak Anto meyakinkan kesaksiannya. Emang kenapa Bu? Kita benar-benar ketemu kok? Tanya Lia dengan raut wajah kebingungan. Di situ sang guru menjelaskan bahwa ketika mencoba mendatangi rumah sang ibu, ternyata titik rumah yang dimaksud Pak Anto hanya sebuah tanah lapang dan beberapa pohon. Bahkan sang guru sempat menanyakan kepada warga sekitar dan memang tidak ada rumah sama sekali. Salah seorang warga juga menjelaskan bahwa daerah itu sangat jarang dilalui warga, karena pada dasarnya daerah itu bukanlah jalan utama warga, karena di belakang tanah lapang itu langsung berbatasan dengan hutan. Yuni, Maya, dan Lia yang mendengar cerita dari sang guru sontak menangis. Bahkan Maya sangat histeris karena tidak menyangka jika apa yang dilihatnya bukanlah sesuatu yang nyata. Pak Anto yang tidak percaya kemudian kembali lagi ke rumah yang ia satroni malam itu. Ketika berjalan dengan jalan yang sama malam itu, ketidakpercayaan Pak Anto seketika buyar ketika titik di mana rumah itu berada benar-benar hanya sebuah tanah lapang. Pak Anto sempat shock dengan apa yang dilihatnya. Namun Pak Anto mencoba mencari informasi tentang rumah sang ibu. Ternyata pernah ada cerita di mana seorang ustadz diminta untuk mengisi pengajian oleh seorang ibu-ibu di titik alamat yang sama. Saat sang ustadz mendatangi rumah itu, sesamanya di sana, sang ustadz hanya menemui sebuah tanah lapang. Berjalan beberapa hari setelah kemah dilakukan, cerita tentang rumah dan ibu misterius menjadi bahan pembicaraan di kalangan semua siswa. Anis, Ocat, Reza yang langsung mengalami hal itu masih antara percaya dan tidak percaya, karena apa yang mereka lihat dan apa yang mereka makan benar-benar nyata. Yuni, Maya, dan Lia bahkan tidak mau berkomentar apapun saat itu karena takut dan trauma dengan apa yang mereka alami. Namun Reza dan Ocat yang memang paling dekat dengan Junet sempat menanyakan kepada Junet yang memang punya kelebihan. Dari pembicaraan mereka berdua, Junet tidak mau membicarakan soal rumah dan ibu yang mereka temui saat itu. Junet berkata bahwa dari awal perjalanan memang terasa aneh, apalagi setelah Ayu sakit, perjalanan terasa berbeda dengan cuaca yang ekstrim dan jalan yang nampak berbeda. Junet juga bercerita ketika dia meremas tangan Reza, Junet melihat sesosok leak besar berwarna hitam yang sempat lewat di depannya, yang membuat badannya agak oleng dan sempat terjatuh hingga meremas tangan Reza. Ocat dan Reza yang mendengar cerita dari Junet sempat mengaitkan sosok hitam dengan sosok rumah dan ibu yang mereka temui. Tapi itu hanyalah sebuah dugaan. Dan tak lama berselang, mereka berdua bertemu dengan Anis dan menceritakan semua kesaksian Junet.
Anis yang mempunyai pertanyaan besar dalam benaknya, apalagi setelah mendengar cerita dari Reza dan Ochad. Kemudian Anis teringat dengan tetangganya yang memang dianggap orang sakti. Sebut saja Pak Roni. Anis menemuinya dan menceritakan semua yang dialaminya ketika melakukan kemah. Pak Roni memejamkan mata dan kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya Anis temui. Pak Roni menjelaskan bahwa sebenarnya Anis dan teman-temannya sudah diberikan peringatan dari awal. Dari kejadian suara kaki di pendopo, cuaca yang tiba-tiba berubah, dan juga ketika Ayu sakit sebenarnya memperingatkan agar tidak melanjutkan perjalanan. Namun di situ Pak Roni juga menjelaskan bahwasannya Junet berperan penting ketika mereka melakukan perjalanan survei jalur saat itu. Bisa dibilang Junet mengerti jika mereka diarahkan menuju rumah tersebut. Dan sebuah rumah dan sosok ibu-ibu yang ditemui Anis sebenarnya adalah penyelamat mereka. Dan memang apa yang dilihatnya mereka hanyalah halusinasi semata. Sosok ibu itu sebenarnya adalah sosok hitam yang mengikuti Junet setelah melihat sosok Lea. Sosok hitam itu tepatnya bersemayam di sebuah pohon besar, tepat berada di tanah lapang itu. Pertanyaan Anis paling besar adalah, apa wujud sebenarnya kopi yang ia minum dan biskuit itu? Jawaban yang cukup mencengangkan dari Pak Roni. Pak Roni menjelaskan bahwa kopi yang ia minum sebenarnya adalah air kotoran yang berwarna hitam pekat atau air comberan, dan biskuit itu adalah potongan serbuk kayu. Anis masih belum percaya dengan apa penjelasan Pak Roni, karena pada saat itu Anis merasa kopi yang ia minum benar-benar menambah energi yang hilang. Bahkan Anis masih ingat dengan rasa dari kopi tersebut. Akan tetapi dari penjelasan Pak Roni soal biskuit yang disuguhkan, Anis merasa sesuai dengan apa yang dilihat saat itu. Karena ketika Anis memakan biskuit tersebut, semua biskuit hanya terdapat potongan kecil dan tidak ada biskuit yang utuh. Logika Anis berkata, kemungkinan dalam sebuah toples biskuit seharusnya ada 1 atau 2 buah biskuit yang utuh. Akan tetapi di dalam toples tersebut semua biskuit berbentuk potongan kecil. Tidak hanya Anis, Reza juga merasakan hal yang sama saat itu. Memang cerita dari Anis masih banyak pertanyaan yang belum terjawab hingga saat ini. Apalagi yang menjadi pertanyaan apa yang sebenarnya dilihat Junet saat itu ketika bertemu dengan sosok rumah dan sang ibu. Apabila dilihat dari tempat yang digunakan untuk kegiatan kemah, konon dulunya adalah tempat para danyang dan sering digunakan sebagai ritual tertentu. Dan konon katanya dulu ada orang sakti yang pernah berencana akan mengubah tempat itu sebagai sesuatu yang besar, namun urung dilakukan karena sudah diketahui orang lain. Pengalaman Anis yang sudah terjadi 7 tahun yang lalu ini sangat membekas dalam benaknya. Tapi anehnya, terakhir kali ia bertemu dengan Pak Roni, komunikasi dengan ke-8 orang seperti terputus secara alami. Entah sebuah kebetulan atau memang sesuatu yang direncanakan. Bahkan seorang Junet yang baru-baru ini berusaha dihubungi untuk menjelaskan hal itu tidak pernah merespon sama sekali. Hanya Ochad dan Reza yang mau membagikan dan mencoba flashback dengan kejadian 7 tahun yang lalu. Sama dengan Junet, ketiga perempuan, Yuni, Maya, dan Lia juga tidak merespon ketika Anis mencoba mengajak mereka untuk bercerita kembali. Apalagi seorang Pak Anto yang bahkan sekarang tidak tahu di mana keberadaannya, karena beberapa tahun yang lalu sudah berpindah kerja ke tempat yang lain.